Kawan-kawan, jumpa lagi. Kali ini kita membahas pekerjaan yang simpel, mudah, membuat seperti ini. Biasa kita seperti ini. Ini marketnya. Saya coba buat ini untuk menjelaskan bagaimana cara kita membuat ini simpel, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini seperti bangku-bangku, bisa juga meja. Meja ini simpel, bisa jadi meja. Tapi di sini saya karena ada keperluan untuk membuat kursinya yang untuk karena difungsikan tempat duduk bisa. Kemudian untuk kita ada memanjat-manjat sedikit, membuat tambah tinggi badan kita berdiri di sini juga bisa karena gampang diangkat-angkat. Nah, permasalahannya sekarang kita dengan bahan yang efisien, bisa jadi barang-barang yang udah sisa-sisa dari bangunan bisa juga kita fungsikan seperti ini. Bagaimana caranya supaya efisien dan kerja kita itu enak dan cepat dan bersih, begitu maksud saya kan. Jadi apa-apa saja langkah-langkah kita sebenarnya mengerjakan ini. Simple, tapi kalau kita tidak tahu urutan kerjanya akan bermasalah dan bisa-bisa bahan banyak terpotong. Nah, untuk itu saya ingin menjelaskan kepada kawan-kawan cara membuat ini. Berapa ketinggian yang sebenarnya yang bagus untuk duduk, kemudian dibandingkan disesuaikan dengan porsi badan kita juga. Ada orang yang tinggi dan tempat duduknya rendah, itu kurang bagus juga. Misalnya kita untuk membuat untuk diri kita sendiri, kita postur kita tinggi. Nah, dari situ kita mulai dulu kawan-kawan. Kalau kita membuat ini ketinggiannya kan ada seperti ini kawan-kawan. Ketinggiannya ini tinggi dari lantai, dari bawah. Nah, untuk postur kita seperti ini, kita lihat kawan-kawan. Kita akan duduk yang enak sebenarnya begini. Kita akan membuat ini, betul-betul membuatnya nanti kawan-kawan. Jadi bukan hanya sekedar penerangan, nanti kita buat yang betul-betul nyatanya. Nah, jadi kita buat seperti ini kawan-kawan. Jadi antara tinggi ini dengan ini adalah sebatas betis kita. Di bawah dari sikit paha kita ke bawah, kita ukur. Macam-macam orang berbeda-beda supaya enak duduknya kita nanti seperti ini. Saya duduk di sini sekarang ini enak dia. Jadi tidak terlalu tidak menjuntai kaki kita. Menjuntai itu agak capek kita duduk jadinya dan tidak gampang untuk naiknya. Jadi itu didesain seperti itu. Nah, artinya kalau saya sudah saya ukur diri saya yang nyaman saya duduk itu tingginya 42 paling tinggi, antara 40 dengan 42. Nah, nanti saya buat seperti itu. Kawan-kawan ada juga yang sampai 45, 46, tergantung postur badannya. Berikut kawan-kawan, itu udah kita ukur. Itu artinya kita akan membuat kaki ini sampai ke sini batasnya. Nah, yang akan kita potong pertama bukan itu. Kita mengusahakan ini persegi 4, karena ini gunanya ada dua kegunaan nama kita untuk naik-naik nanti. Jadi stabil dia. Kalau cuma persegi panjang, separuh dari ini kita buat, itu kalau untuk naik-naik nanti agak gampang kita. Jadi seperti kita naik ke atas seperti ini, agak gampang kita jadinya. Tapi kalau dia persegi 4, stabilnya lebih tinggi. Itu satu lagi kuncinya. Nah, urutan pekerjaannya lagi sekarang kawan-kawan. Yang pertama kita buat, ini kita ukur dulu di atasnya ini. Kan ada papan, biasanya papan. Kita perkirakan bahannya. Nanti kita bisa memperkirakan bahannya setelah kita pernah mengerjakannya. Seperti ini kawan-kawan. Ini papan ini lebarnya seperti di sini udah saya buatkan. Lebarnya seperti ini. Lebar papan yang ini adalah 23. Jadi untuk persegi panjang tentu saja 46. Jadi ini saya potong 46 karena nanti papan yang di sini ini dua saya bikin seperti ini. Jadi dua buah dia kan. Dua buah saya tempelkan. Ini yang pertama kita ukur dulu. Kita buat dulu. Nah, berikutnya kita gergaji dulu papan kita ini dua buah. Seperti ini. Dua. Udah saya buat dua. Jadi bagian atasnya dulu kawan-kawan kita buat. Bagian sini di atasnya. Baru nanti ini kita ukur juga. Kita ukur, kita gergaji lagi. Papan juga. Biasanya kalau papannya sama, agak enak dia. Kita bisa mengukurnya nantinya. Biasanya kalau yang bangku-bangku ini namanya, papannya cuma satu lembar. Karena panjang papan itu biasanya 4 meter. Kemudian kayu yang jenis yang ini, biasanya 46 atau 57-nya
cuma satu batang aja, selesai sama kita kawan-kawan. Nah, itu tipnya sedikit. Jadi habis ini kita potong, kita gergaji. Cara menggergajinya udah ada sebelumnya video saya. Kemudian kita gergaji, kita ukur ini lagi. Ini kan tadi udah 46 seperti ini, 46 seperti ini, 46. Kita potong 46 kiri kan semuanya. Nah, sudah saya lakukan seperti ini. Ini karena barang bekas-bekas bangunan, saya buat aja seperti itu. Nah, kemudian kita potong lagi ini. Ketinggian ini saya kan 42 saya. Ini saya ukur, kawan-kawan. Saya kurangi dengan tebalnya ini. Kita kurangi dengan tebalnya. Karena ini ada lantainya seperti ini. Kita kurangi dengan ini. Dengan ini. Dia nanti pasangannya kan begini itu. Ada ketebalan ini sekitar 3 cm. Saya buat. Ini dikurangi. Kita potong dulu 4 buah. 40. Jadi keinginan saya 42, 43 tadi kan. Inilah dia. 40 saya potong. Kaki-kakinya ini. Itu cara kerjanya. Kita potong semua dulu. Seperti ini. Sudah saya potong juga. Nah, cara kerja berikutnya, ini udah saya potong juga semua 4. Cara kerja berikutnya, kawan-kawan. Yang pertama, kita pasangkan yang ini dulu. Nah, saya coba pasangkan dulu ini. Ini, artinya ini kita pakukan ke sini dulu. Saya coba ya, saya posisikan ini dulu. Nah, artinya seperti ini kita buat, kawan-kawan. Yang pertama, urutan kerja kita itu begitu. Menggergajinya tadi dari awal dari atas. Urutan kerja berikutnya ini lagi kita pakukan. Kita pakukan seperti ini jadinya. Ini udah yang kedua saya pakukan, lihat aja. Seperti ini. Kuat kan? Seperti ini dulu. Nanti baru kita sambungkan berikut ini seperti ini, kawan-kawan. Nah, karena ini dua udah siap seperti ini, begini, kawan-kawan. Nah, berikutnya kita sambungkan ini lagi dengan ini. Nah, cara memakunya kan ini kita mau pakukan. Caranya kita paku aja di luar di sini. Rasakan dekat sini dia masuknya paku itu. Seperti ini, kawan-kawan. Seperti ini. Jadi kita pakukan di sini. Kita pakukan begini. Di sini dia. Jadi ke tulang sini nanti masuknya. Cara memakunya kita taruh di luar sini. Kita ukur seperti ini. Kita taruh di sini. Kita pakukan supaya jangan sulit kita bekerja. Kita mencari kemudahan seperti ini. Seperti ini. Kita kira-kirakan aja kedua-dua keempat-empatnya. Di sini pun kita paku seperti itu dulu. Kita paku di luar, jangan dipasang dulu istilahnya. Seperti ini. Seperti ini. Baru enak dia kita pakukan ke sini karena kita tidak perlu lagi mengganjal-ganjal segala macamnya seperti ini. Kita pakukan dulu ya. Jadi kawan-kawan, ini urutan kerjanya biar kita agak gampang. Ini kita pakukan di sini, baru kita lengketkan di sini. Kenapa kita pakai papan yang sejenis papan? Ini supaya skornya bagus seperti ini, kawan-kawan. Jadi kita tidak perlu lagi membuatnya. Kita tidak perlu lagi menambah di bawah-bawahnya ini. Skor segala macam. Papan ini cukup dia karena titik tumpuannya kan ada 2 seperti di sini. Ada 2 buah. Jadi tidak perlu lagi tambahan di bawah seperti kursi-kursi yang lain atau bagaimana kan. Nah, tinggal begini dan kerjanya simpel, kawan-kawan. Kita adu-adu aja supaya seperti ini. Nah, ini udah cukup kuat dia seperti ini. Jadi tujuannya papan ini kita jadikan agar dia kuat, kawan-kawan. Jadi tidak perlu lagi, tidak goyang ininya lagi kan, kaki-kakinya. Baru langsung kita tempel di atasnya, kita pakukan. Ini lebih kuat lagi dia. Seperti ini, kawan-kawan. Nah, saya lengketkan dulu, kawan-kawannya. Ini seperti ini susunannya sebenarnya. Ini kursi yang akan kita jadikan bisa untuk kita jadikan memanjat, untuk kursi biasa juga bisa. Itu kira-kira cara kerjanya, kawan-kawan. Kalau ini udah siap nih, kita tinggal taruhkan di mana. Kemudian kalau ingin ditutup, ditutup aja dengan kain sedikit. Kalau ada tamu kan, supaya agak necis dia kan. Tapi kalau kita mau pergunakan, ini cukup stabil karena dia segi 4. Demikian saja informasi kita hari ini ya.